Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Zahel di Seruput. Saya kali ini membahas soal yang lagi rame nih, soal Projo, soal Budi Ari. Nah, saya bersama Pak Suhadi dan Bang Ade. Selamat datang ke Cokro, Pak Suhadi. Bang Ade, selamat datang ke Seruput. Seruput. Jadi ini perkembangan terbarunya kan yang rame ya. Jadi kongres yang Projo yang ketiga ya Pak? Ketiga. Kemarin pokoknya Budi Ari terpilih lagi. Kemudian menyatakan mendukung masuk ke Gerindra. Jadi menyatakan masuk ke Gerindra, terus menyatakan Projo itu bukan pro Jokowi tapi itu bahasa Sanskerta gitu. Jadi seakan-akan dia memutus hubungan dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam satu berita bilang Budi Ari menyatakan mendukung Prabowo tanpa Gibran di 2029 gitu. Yang dia nggak bilang tanpa kan? Enggak, tapi maksudnya beritanya begitu. Yeah. Beritanya itu yang viral. Kalau nggak salah sempat viral. Itu viral. Viral. Dan saya sendiri juga melihatnya. Dan sekarang juga katanya mau ada sayembara untuk ganti logo. Karena logo Projo itu kan ada Pak Jokowi gitu. Jadi ini menarik ini. Jadi saya ingin melihat bagaimana ini kita membaca perkembangan terbaru dalam belantika politik Indonesia kita ini. Saya ingin mulai dengan Pak Suhadi dulu deh, yang kemarin menghadiri kongresnya ya. Ikut di datang ke pembukaan dan penutupan ya. Pak Suhadi, 2 kali saya datang. Pak Suhadi ini kan salah satu tokoh relawan pendukung Jokowi Merah Putih apa Pak? Tim Hukum Merah Putih. Tim Hukum Merah Putih yang sejak 2014 ya mengawal kita udah mulai mendukung Pak Jokowi. Jadi artinya sudah tahu lah bagaimana relawan kiprahnya gitu. Terus Bang Ade sebagai tokoh ahli komunikasi politik. Nah, kita mau lihat nih bagaimana nih Bang Ade membaca komunikasi politik yang muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pak Suhadi silahkan. Tapi saya disebut juga dong sebagai relawan Jokowi. Oh iya. Itu sudah it goes without saying. It goes without sudah melekat ya. Bang Ade itu sudah dikenal. Iya. Tapi kan kompetensi Bang Ade sebagai pakar komunikasi politik ini relevan untuk topik ini gitu Bang. Iya. Silakan Pak Suhadi. Baik. Memang saya menghadiri baik di segi dari pembukaan sampai juga penutupan. Sebetulnya pada waktu itu undangan hanya 1 kali, ya, pada saat pembukaan. Tapi nggak tahu kenapa, kira-kira jam 10 malam, ya, saya dapat WA. Pak Suhadi besok datang ya, karena Pak Prabowo mau hadir, bla 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 bla. Kaget juga saya, kok udah malam juga kasih taunya gitu kan. Pagi-pagi saya di WA lagi, tolong ya datang. Ya saya terpaksa. Untuk menghormati teman, kita ya datanglah gitu. Cuma jujur ya, pada saat itu di mana seperti yang dikatakan tadi ada suatu statement dari Pak Budi Ari, waktu itu belum terpilih menjadi ketua umum ya, masih domisioner. Dia mengatakan bahwa Projo itu bukan pro Jokowi. Kami kaget ya, kami kaget karena kan itu dinyatakan di forum. Di forum. Iya, di dalam pembukaan itu gitu kan. Kami kaget dan ternyata bukan hanya saya yang kaget. Ya, bukan hanya saya yang juga kok jadi seperti ini gitu kan. Ternyata hampir banyak semua relawan kecewa dengan pernyataan seperti itu gitu. Karena kenapa? Kalau kita melihat statement yang seperti itu kan sepertinya kayak memisahkan diri ya dari Pak Jokowi atau dari Projo kepada Pak Jokowi. Sedangkan kita tahu besarnya Projo itu dari Pak Jokowi. Ya kita tahu dong dari 2014 sampai beliau menjadi wamen, kemudian menjadi menteri, kemudian menjadi menteri lagi. Kan menterinya 2 kali nih beliau jadi kan. Ya, itu kan penghargaan yang luar biasa. Makanya semalam juga saya ada diwawancarai oleh Sinta, saya juga menyatakan bahwa Projo di tangan relawan di tangan Pak Jokowi ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kalau dulu relawan itu kan dipandang sebelah mata. Dan munculnya itu kan dadakan aja gitu kan, ya. Pada saat pilkada ya muncul ada relawan yang ini. Tapi kan itu merupakan bagian daripada sempalan partai. Tapi dari eranya Pak Jokowi, kita hitung dari pilkada DKI, ya kita hitungnya dari sana, ya. 2012. Terus kemudian dia menjadi presiden,
sampai 2 kali, itu relawan benar-benar dipelihara. Dan beberapa kali juga pernyataan beliau ya di forum-forum penting, dia mengatakan bahwa bagian dari pekerjaan saya, bagian daripada yang mendukung saya, selain partai politik, relawan. Gitu loh. Jadi kan relawan ini besar di mata Pak Jokowi. Nah terus kemudian juga memang kita melihat relawan ini kan kepentingannya enggak seperti orang berpartai politik kan, ya, mempunyai pamrih dan lain sebagainya. Kita enggak, kami enggak. Begitu memang selesai ya sudah, nggak dapat apa-apa ya, diam-diam aja lah, walaupun kadang-kadang grundel juga gitu kan. Kok begini gitu kan. Tapi ya kita rela-rela aja, nggak ada yang kita tuntut dan lain sebagainya. Iya manusiawi. Tapi kalau partai politik itu kan berbeda, ada take and give, ya kan? Saya memberikan ini, saya dapat apa? Relawan kan enggak. Makanya keberadaan relawan kenapa dipelihara? Ya itu memang kita melihat perjuangan yang ditempuh atau yang disasar itu adalah perjuangan-perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa pamrih kok saya bilang. Ya. Namanya juga rela. Nah, namanya juga relawan, relanya berkawan gitu kan. Ya. Nah, berkaitan juga dengan projo kan gitu kan. Ya, kenapa bisa menjadi besar? Relawan kemudian dikenal sebagai suatu simbol kekuatan yang menurut saya sekarang ini nggak bisa dipandang sebelah mata, gitu. Ya. Nah, terus tadi itu Pak kan saya jadi tertarik untuk kelanjutan ceritanya. Jadi kan Pak Suyadi di WA untuk diminta hadir lagi di penutupan karena ada Pak Prabowo. Ya. Tapi kan nyatanya Pak Prabowo nggak hadir. Nggak datang. Nah, terus kemudian ya Pak Jokowi malah memang nggak hadir karena kan ada alasan sakit. Terus menteri-menteri Pak Prabowo juga nggak ada yang hadir. Nggak ada yang terus hadir. Itu gimana itu Pak? Jadi dinamikanya di dalam acara itu kok Pak Prabowo nggak hadir? Kayaknya hanya Pak Dasko ya yang datang. Dasko di hari pertama, tapi hari keduanya nggak. Ya, jadi kalau saya lihat kan begini, harusnya kan ya minimal ada KSP yang datang kan. Mr. Q, harusnya Mr. Q gitu ya. Karena kan kita lihat Mr. Q ini sebagai kepala KSP, kebetulan kan teman kami juga, ya kan. Karena dulu akarnya juga dari relawan, ya kan gitu kan. Juga nggak datang ya. Tapi saya nggak tahu ya kenapa dan bagaimana. Apakah kemudian memang ada nuansa-nuansa politik yang ada di dalam kongres itu yang saya juga nggak paham di situ kan. Karena berkali-kali dia menyatakan saya akan masuk ke Gerindra, terus kemudian juga projo bagian daripada itu. Kan kalau kita melihat pada statement itu berarti kita sudah menemukan akar persoalan. Berarti ini nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi pembeda antara relawan dengan projo dalam konteks ini kan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena begitu dia menyatakan dan projo ada di dalamnya masuk dalam Gerindra, berarti projo ini kan saya partai. Kalau sudah dikatakan saya partai, susah dikatakan relawan yang seperti kami ini seperti Bang Ade, gitu. Karena udah nggak bebas lagi kan. Kebijakan partai itu yang akan menjadi kebijakan juga projo nantinya gitu kan. Jadi nggak bisa bebas lagi. Kalau kita kan bebas. Siapapun nanti yang Pak Jokowi pilih ya, presiden dan wakil presidennya, kita ada di tegak lurus Pak Jokowi ya kita ikut beliau. Itu pernyataan saya. Gitu. Nah Bang Ade, ini kan terkait dengan pernyataan Budi Ari ya soal bahwa dia projo itu bukan singkatannya bukan pro Jokowi tapi itu adalah bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi kuno atau apa gitu ya. Nah kan ini ada dua pembacaan nih terkait dengan manuvernya Budi Ari ini. Jadi ada yang bilang dia ini mengkhianati Jokowi, brutus lah gitu ya. Ya seperti Pak Suyadi bilang, digedein tapi kok kayak kacang lupa kulitnya gitu. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak itu sebenarnya siasat. Dia diperintah oleh Pak Jokowi untuk menyusup ke Gerindra untuk menjadi semacam apa ya, pokoknya orangnya Pak Jokowi yang ditanam di Gerindra gitu. Jadi ini ada dua, ini terutama ya kan kalau di medsos kan narasi itu kan sangat begitu liarnya gitu ya. Bang Ade gimana ngelihat fenomena Budi Ari ini? Ya pertama-tama saya akan mengatakan bahwa apa yang Anda katakan sebagai skenario 2 itu, di mana Budi Ari dikirim sebagai mata-mata,
itu nggak masuk akal. Oke. Nggak masuk akalnya karena sejumlah hal. Pertama, kita tahulah, ya saya barangkali adalah orang yang mengikuti terus Pak Jokowi ya, walaupun barangkali tidak sedekat beliau dengan Pak Suhadi, saya nggak tahu ya. Saya sendiri bukan orang yang dekat sama dia. Ya. Tapi saya tahu bahwa cara dia bermain itu tidak dengan cara seperti itu. Setidaknya Pak Suhadi berkali-kali bertemu berdua dengan Pak Jokowi. Betul. Kalau Bang Ade berkali-kali bertemu dua dengan saya. Itulah. Nggak berguru. Tidak, lanjut. Jok aja itu, jok. Tapi Anda itu selevel Jokowi. Ya, oke. Terus. Nah, kembali ke tadi ya. Dia bukan tipenya begitu, ngirim orang buat menyelidiki, dan pertanyaan berikutnya adalah buat apa juga gitu ya. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan kita tidak pernah lihat sebagai hubungan yang memburuk kayak yang menjadi busuk atau apapun. Hubungan mereka baik-baik saja, nggak usah pakai kirim-kirim orang untuk menyelidiki dari dalam kan. Dan ini kan kalau itu dilakukan, sebetulnya menjadi korban adalah Budi Ari. Sekarang nama Budi Ari, menurut saya, dalam dugaan saya, itu hancur. Ya. Dan masa sih dihancurkan namanya agar bisa masuk ke Gerindra, dan di dalam Gerindra dah kemudian dia bekerja kan. And that's not Jokowi at all lah ya. Sehingga memang analisa atau skenario yang pertama lebih masuk di akal. Walaupun barangkali katanya kata yang tepat untuk itu bukan Brutus kali ya. Atau barangkali Brutus tuh terlalu jahat lah. Terlalu kejam lah ya. Barangkali bukan Brutus. Tapi adalah orang yang memang sengaja dengan apa yang dia katakan di acara tersebut adalah pernyataan perang, pernyataan bermusuhan, pernyataan saya meninggalkan Anda ya. Kita di komunikasi selalu percaya bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak pernah tanpa niat. Atau kalaupun ada ya barangkali hanya sesekali terjadi gitu ya. Tanpa sengaja Anda mengatakan sesuatu dan belakangan Anda bilang, enggak, maksudnya bukan begitu ya. Tapi apalagi di dalam sebuah acara publik, tadi saya minta ditekankan makanya oleh Pak Suhadi, itu disampaikannya di mana ya? Ya. Kalau itu dikatakan disampaikan di forumnya, di pidato pertamanya, kira-kira gitu. Betul. Itu kan artinya sesuatu yang sudah dirancang sejak awal. Sejak acara belum berlangsung, dia sudah niatkan, saya akan mengatakan ini. Nah, kalau itu dilakukan dengan cara semacam itu artinya memang pernyataan yang sangat tegas dari Budi Ari kepada Pak Jokowi. Saya bukan lagi teman Anda nih. Dan saya rasa pernyataan saya barusan tidak berlebihan. Ya. Karena itu adalah pernyataan yang menurut saya bodoh. Kalau Anda ingin orang percaya bahwa Projo itu tidak bermaksud pro Jokowi. Karena tidak masuk akal sama sekali. Kayak Anda katakan tadi, lambangnya aja ada gambar Jokowinya. Kalau Sulitnya itu ya. Apa? Sulitnya itu ya. Siluetnya ya. Siluet Semua orang tuh tahu lah itu siluetnya siluet Jokowi. Ya. Anda memang juga, dan maksud saya dengan Anda adalah Budi Ari. Budi Ari kan selama ini sudah secara sangat jelas berjuang untuk Pak Jokowi. Betul. Kenapa pula itu harus ditutup-tutupi dan mengatakan bahwa tidak pernah berniat begitu, Projo itu. Itu yang saya katakan, Anda itu menghancurkan image Anda, kredibilitas Anda. Jangan pernah berpikir bahwa audiens itu bodoh. Audiens yang mendengar pernyataan-pernyataan tersebut, itu sudah punya skema pengetahuan di kepalanya tentang siapa itu Budi Ari dan siapa itu Jokowi. Anda nggak bisa berharap bahwa itu nggak ada, dan ketika Anda sekarang mengatakan, saya tidak bermaksud itu adalah pro Jokowi, dan orang akan percaya begitu saja. Tentu saya tidak. Ada dua kemungkinan di situ paling tidak. Bagi orang yang membenci Jokowi, mereka akan dengan sangat gembira mengatakan akhirnya seperti ini. Akhirnya memang Budi Ari mengkhianati Jokowi seperti yang Anda katakan tadi. Mereka barangkali nggak suka sama Budi Ari, tapi mereka akan bilang satu persatu jagoan-jagoannya Jokowi meninggalkan Pak Jokowi. Tapi dan mereka tidak percaya begitu saja bahwa ini adalah niatnya niat yang tulus, niat yang baik. Sementara itu ada para pecinta Jokowi. Begitu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Budi Ari, kalau Anda adalah orang Projo dan Anda mendengar bos Anda mengatakan begitu, saya rasa pilihannya tinggal satu. Kecuali Anda memang berharap mendapat keuntungan dari sana ya. Kalau tidak, maka pilihannya cuma satu.
saya yang akan mengatakan saya keluar dari Projo. Hmm. Saya tidak perlu lagi berada bersama Projo kalau begitu. Karena Maksudnya kalau Pak orang-orang Projo yang pro Jokowi gitu yang ya. pro Jokowi Ya. itu kan pasti cukup banyak di Betul, dalam Projo. Betul. Ya. Jadi kalaupun ini akan bertahan, yang bertahan adalah betul-betul orang-orang yang masih berharap bisa memperoleh keuntungan dari kehadiran mereka sebagai pro Prabowo. Ya, itu luar biasa memalukan menurut saya apa yang dikatakan oleh Budi Ari ini. Maksud saya Anda mempermalukan diri Anda di hadapan publik. Karena semua orang tahu bahwa Anda itu adalah orang Jokowi. Nah, sekarang yang akan menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah kenapa? Kenapa Budi Ari melakukan itu? Ya. Dan saya rasa ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi tanpa Pak Jokowi dan kubunya mengetahui. Anda katakan tadi, Pak Jokowi tidak datang. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada seseorang pun di acara tersebut yang membuat kita melihat bahwa oh ada tuh Jokowi ngirim si saya nggak tahu siapa, Ya. Kaisang atau siapa, Atau Gibran, atau gitu Gibran atau siapalah ya, atau orang-orang tadi Anda bilang Kodari misalnya, ya kan, Mr. Q, Mr. Q juga nggak ada di sana, yang sebetulnya datang di sana sangat relevan kan, dia adalah orangnya Pak Prabowo, dia adalah orang yang dianggap dekat sama Pak Jokowi, itu pun nggak ada. Jadi kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi juga dengan sengaja memutuskan tidak hadir di situ. Ya tentu saja ada alasan sakit. Tapi saya yakin alasannya itu adalah alasan yang dibuat belakangan. Ya. Tapi Pak Jokowi memang tidak mengirimkan dirinya ataupun siapapun orang-orang kepercayaan untuk hadir di acara sepenting ini buat Projo. Jadi saya duga ada sesuatu yang berlangsung nih. Yang di luar, di belakang panggung. Yang tidak kita ketahui bersama. Sebetulnya tidak ada alasan yang terlalu jelas bagi Budi Ari untuk tidak datang kan. Maksud saya adalah biar gimana. Tidak, Budi Ari untuk tidak datang. Bagi Budi Ari untuk mengatakan saya sudah bukan lagi. Oh iya. Maksud saya begini. Ya biar gimana pun dia di saat terakhir pemerintahan Jokowi masih jadi menteri. Kemudian di masa Pak Prabowo dia diangkat lagi jadi menteri. Itu pasti karena ada entah pengaruh, entah peran dari Pak Jokowi. Ya. Tidak ada alasan bagi dia untuk membenci Jokowi sekarang. Jadi kalau sekarang terjadi ini, kita akan menduga-duga. Ya. Kenapa dia meninggalkan Jokowi dan seolah-olah meminta bantuan pada Pak Prabowo. Apa yang sebetulnya kan orang yang kalau dia mau dia mau kelihatan elegan lah gitu ya, berwibawa, dia akan mencari sesuatu alasan untuk mengatakan bahwa saat ini memang kami tidak lagi atau sekarang kami memilih juga untuk berada bersama Prabowo Gibran dan kata Gibran ya tentu saja harus ditekankan. Yeah. Tapi kalau sekarang nama Gibran saya tidak diangkat, tidak disebut bahkan, dan dia sendiri mengatakan ini bukan lagi Jokowi, there must be something serious, sebuah pernyataan serius yang menunjukkan itikat yang serius. Yeah. Dan ini akan membuat kita bertanya, apa yang Anda ingin capai dengan berusaha mendekat kepada Pak Prabowo? Karena pilihannya kan ada sebetulnya. Saya tetap Jokowi, tapi saya juga sekarang mendukung Prabowo ya, Prabowo Gibran ya. Projo ini sekarang udah berkembang dari pro Jokowi menjadi pro Jokowi Prabowo Gibran misalnya. Yeah. Carilah cara-cara gimmick-gimmick yang bisa dibuat untuk menyatakan bahwa Anda tuh tetap mendukung Jokowi, tapi sekarang saya juga setia pada Gibran, pada Prabowo. Tapi ini tidak dia pilih. Dengan sengaja dia tidak memilih itu. Dengan sengaja dia mengatakan, saya sudah meninggalkan Jokowi, dan saya tidak mendukung Gibran. Nggak ada kesimpulan lain yang lebih jelas menurut saya daripada kesimpulan-kesimpulan tadi itu. Jadi itu pertanyaan besarnya nih sekarang. Yeah. Anda lagi apa ya? Ya. Nah, soal Anda lagi apa? Kenapa dia seperti itu, Bang? Kenapa Budi Ari seperti itu? Kan kalau kita tahu Pak Jokowi kan menyatakan akan all out membesarkan PSI. Ya. Ya kan? Jadi itu pilihan politik Pak Jokowi sudah jelas. Bahkan beberapa waktu lalu kan ada beliau pakai topi dengan J. Ya. Nah, itu kan pokoknya ada macam-macam lah gimmick-gimmicknya. Terus Pak Jokowi menyatakan mengarahkan relawan pendukung Jokowi untuk mendukung keberlanjutan
Prabowo Gibran. Gibran 2029. Betul. Gitu kan. Itu kan jalan atau rute yang dimaui Pak Jokowi. Tetapi dia kan si Budi Ari kan menyatakan saya memilih Gerindra. Ya. Gitu kan. Mungkin karena PSI dianggap partai kecil, Gerindra partai besar, saya nggak tahu lah ya, tapi Gerindra. Nah, tapi dalam kenyataannya kan respon dari Gerindra kan kita belum tahu ya, apakah akan otomatis disediakan karpet merah gitu ya, sebagai wah ini ada ketua projo gitu. Faktanya Budi Ari sekarang sudah bukan menteri, pokoknya dia sudah tidak punya orang jabatan biasa apa-apa, lah ya. udah orang biasa. Terus Pak Prabowo nggak datang, ya kan, ke penutupannya yang kata Pak Soehadi ternyata mau datang ternyata enggak gitu, Ya. diisukan datang enggak. Terus juga yang menarik ada berita kemarin itu ada berita Pak Prabowo menyinggung soal judi online, soal kerugian negara karena judi online, Ya. yang berapa besar banget gitu. Jadi ini saya nggak tahu gimana mengaitkannya ya puzzle peristiwa ini. Karena kan ada bilang Budi Ari ini kan ada kasus, dia butuh perlindungan, terus mungkin dia pengen berlindung di Gerindra gitu ya. Tapi ternyata seperti itu faktanya. Gimana Bang Ade melihat hal itu? Ini sebetulnya tadi saya nggak mau sebut, tapi karena Anda mengangkatnya jadi ya. Menurut saya ini kita awam nih jadinya ya. Kan ini spekulasi kita dari luar. Saya sih melihat memang itu yang Anda maksudkan, itulah yang terjadi. Saya duga sangat keras nih ya. Sudah cukup lama lah kita mendengar bahwa Budi Ari itu pasti kena lah. Berulang kali saya mendengar dari orang-orang yang mengatakan nggak bisa lagi dia apa-apain. Memang dia terlibat gitu ya. Saya masih berharap bahwa itu salah. Kenapa? Ini ada antara lain alasan personal aja. Biar gimana pun Budi Ari itu adalah adik kelas saya. Oke. Di UI ya? UI dan di UI. komunikasi. Oke ya. Jadi di fakultasnya Jadi sama. dekat lah ya berarti ya. Departemennya sama. Mungkin dekat sehingga cuman kenal lama lah. I knew him gitu loh. Iya. Sejak lama dan ya rada bangga juga ya ada anak komunikasi FISIP UI itu sampai ke level itu. Dan saya pikir jago banget dia ya bisa mengumpulkan projo itu kan luar biasa. Ya pasti bukan duit dia, tapi dia berhasil untuk menggalang, memobilisasi dana, resources untuk bisa membuat sebuah gerakan sebesar itu kan. Jadi ada tuh perasaan bahwa saya berharap dia itu masih bagus lah, masih aman lah dia. Tapi kelihatannya orang-orang yang bicara sama saya semua, atau bukan semua, banyak sekali orang yang bertemu dengan saya dan mengatakan nggak bisa tertolong itu. Ya. Dan saya merasa bahwa orang seperti Pak Jokowi adalah bukan orang yang akan menggunakan, sebenarnya dia udah nggak punya power, tapi dia nggak akan menggunakan apapun. Bahkan kalaupun dia punya power, dia tidak akan menggunakan itu untuk melindungi orang yang jelas-jelas bersalah. Ini asumsinya betul ya dia bersalah nih ya. Dia akan membiarkan saja dan dia akan, saya yakin akan mengatakan, saya nggak bisa bantu Anda, itu harus Anda hadapi sendiri. Buat penonton, tolong di-emphasis bahwa ini dalam argumen yang skemanya Pak Ari Budi memang bersalah ya. Budi Ari. Ya, Budi Ari lah ya. Budi Ari itu memang bersalah dalam hal judi online. Jadi nggak bisa tertolong lagi nih. Mungkin itu mengecewakan dia. Saya sedang berusaha berpikir tentang apa kondisi yang menyebabkan dia begitu marah sama Pak Jokowi kan. Pernyataan tadi itu pernyataan perang menurut saya. Pernyataan kita sudah tidak lagi berteman. Kita bermusuhan ya sekarang. Kenapa? Ya, jawabannya adalah pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang menyebabkan dia begitu marah. Saya duga dari berbagai alternatif kemungkinan yang ada, yang paling dekat adalah judi online. Nah, dia kemudian sekarang seperti mengatakan, saya meninggalkan beliau, saya akan mendekati yang ini. Mungkin saja dia mengira bahwa teman-teman di Gerindra dan teman-teman dan Pak Prabowo itu akan iba kali, akan ya udah orang ini udah meninggalkan Pak Jokowi ya.
maka marilah kita terima dia. Saya duga, tapi seperti yang Anda katakan tadi, saya lebih menduga yang akan terjadi adalah mungkin tidak ditolak, mungkin tetap akan diterima, tapi tidak untuk apa-apa. Iya. Tidak ada karpet merahnya, tidak akan diumumkan nanti secara terbuka, beliau adalah anggota kita yang baru, marilah kita sambut, bla bla bla. Saya rasa enggak. Kalau untuk sekedar dapat KTA sih bisa. Bisa gitu lah ya. Karena biar gimana pun orang harus ingat. Kalau saya sangat percaya ya. Saya rasa Pak Suhadi juga percaya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu apapun, betapapun barangkali ada ketidaksejalanan barangkali ya. Itu adalah dua sahabat. Ya. Adalah dua orang yang merasa bahwa kita harus bangun Indonesia ini sama-sama. Ya. Mungkin jalannya agak beda-beda, mungkin Pak Prabowo tidak terlalu antusias dengan IKN misalnya begitu ya, atau Pak Jokowi dulu bukan orang yang memulai makan bergizi gratis gitu ya. Tapi biar bagaimanapun menurut saya mereka itu adalah dua sahabat ya. Dan dua sahabat yang cara berpikirnya sama dan kurang lebih punya cita-cita yang sama. Artinya keberlanjutan itu masih tetap on track. Aku gitu rasa ya. dan para Prabowo tidak akan melindungi Budi Ari juga kalau Budi Ari itu memang bersalah. Ya. Nah, dalam hal ini saya harus mengingatkan juga pada para pendukung, para anggota Projo nih, bahwa kita harus berada di kapal yang benar pada saat darurat. Ya, justru kita jangan loncat ke kapal yang mau tenggelam nih. Anda harus berada di kapal yang justru akan selamat, kecuali ini kaitannya dengan pertaruhan idealisme. Kalau Anda sangat idealis dengan Projo itu betul-betul adalah sebuah gerakan yang membawa idealisme Anda. Disitulah idealisme Anda itu terwadahi. Saya rasa yang ikut mati pun nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pada dasarnya sedang mencari Anda sedang bersikap pragmatis gitu ya. Anda sedang bersikap mencari kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh keadaan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, saya sih duga sebaiknya tidak diprojo. Kapal yang akan tenggelam. Kalau Pak Suhadi lihatnya gimana? Kenapanya ini Pak? Kenapa ini? Gimana menjelaskannya? Jadi gini, kalau asumsi kan memang bisa ditafsirkan. Tapi saya seorang praktisi. Ya. Saya harus melihat dari sisi hukum. Ya. Okay. Pada parameter hukum itu seperti apa. Betul. Ya. Dan tadi kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu kan memang ini isunya sudah lama kan. Ya. Berkaitan dengan judi online, terus kemudian yang lain-lain juga. Itu isu-isu yang memang terus menggerogoti keadaan-keadaan yang menerpa ke Pak Budi Ari. Malah salah satu informasi yang saya dapat juga, kenapa sampai diresapel dan lain sebagainya, salah satu kanalnya adalah berkaitan dengan masalah kasus. Itu yang kita lihat. Cuma maksudnya kasus lain, ada kasus lain gitu ya. Informasinya ada kasus lain juga selain daripada judol ya. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, kalau saya sebagai seorang praktisi, saya hanya melihat pada parameter itu isu ya. Karena kenapa? Kan kalau saya lihat juga nggak ada yang melaporkan dia, informasinya nih ya. Yang kita dapat. Terus juga nggak ada tuh orang mengatakan, oh ini buktinya ada kok, dan lain sebagainya. Kalau dulu kan memang pernah ada katanya pegawai-pegawai yang ada di sekelilingnya itu, ya, yang direkrut itu, ya, itu bagian daripada orang-orang yang menjadi kaki tangan. Tapi manakala itu dibantah di pengadilan, bagi saya, kalau belum ada fakta yang memang betul-betul menguatkan, kan ini masih wilayahnya abu-abu, gitu kan. Karena kenapa? Kan itu udah dibantah nih oleh orang-orang yang dulu katanya menyerahkan uang, ada pembagian dan lain sebagainya. Itu kan udah dibantah di pengadilan. Oh, Pak Budi Ari tidak terlibat kok, gini gitu. Cuma kan begini, hukum itu nggak hanya berhenti pada saat pengakuan di pengadilan. Karena peranti untuk mencari bahwa ada kesalahan itu, kan ada PPATK. Iya dong, ada nggak aliran dana kepada Budi Ari? Kan gitu kan. Terus yang kedua, ada fakta-fakta lain yang kadang-kadang itu susah. Misalnya ya, ada yang dilokalisir ya, permainan-permainan itu. Kan harusnya juga itu gampang kalau mau dicari gitu kan. Ya. Makanya dalam konteks ini kita lihat ke depan seperti apa. Apakah memang itu
atau memang ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis. Oke. Ya kan, karena dianggap udah bukan lagi Pak Jokowi dan lain sebagainya, pemerintahan ini, ya saya berlindung di situ aja deh. Saya mau jadi besar di situ aja. Itu. Makanya gambaran ini kita harus melihat 2 sampai 3 minggu ke depan. Gitu. Kalau 2-3 minggu ke depan, terus kemudian memang seperti yang dikatakan tadi, nggak ada karpet merah, terus kemudian atau mungkin ada karpet merah, ini kan bisa terlihat di situ gitu kan. Karena yang paling tahu ada dan tidaknya korupsi, saya rasa aparat penegak hukum sekarang sudah tahu. Cuman kan kita seperti yang saya bilang tadi kan, mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau Pak Prabowo atau orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo yang ada di putaran kabinet itu, mungkin kan sudah tahu kalau memang itu ada. Kalau gitu kan. betul. Ya. Nah kalau seperti itu, kan memang juga kemarin kita jadi bingung kok nggak ada orang yang diutus ya. Dan WA kepada saya kan jelas ada presiden yang akan datang gitu kan. Sehingga kita diminta untuk hadir gitu ya. Nah cuma kan teman-teman, ternyata saya kan pas nggak hari hadir. ngirim tuh WA, katanya mau hadir. saya cuma diam aja. Nah terus kemudian juga yang saya lihat lagi begini. Ternyata kan bukan hanya Pak Prabowo yang tidak hadir, tapi banyak rekan-rekan relawan, teman-teman ketua-ketua relawan yang sudah tidak hadir lagi di kedua itu gitu kan. Begitu saya tanya, kenapa? Ya salah satunya itu, ya dia menyatakan bahwa Projo itu bukan pro Jokowi. Itu mungkin yang relawan agak sedikit kecewa itu di situ gitu ya. Pernyataan yang menurut saya itu blunder. Dan juga tentunya juga enggak memberikan kenyamanan di saat-saat seperti ini. Kita tahu dong, Pak Jokowi kan sekarang lagi dikuyo-kuyo seperti ini. Kenapa sih kita terus mau lari dari kenyataan ini? Betul. Enggak boleh dong. Berarti kan kita mau meninggalkan gelanggang di ceritanya gitu kan. Ya saya menganggap kalau memang itu yang terjadi, pengecut dong. Gitu loh. Ya harusnya hadapi, orang saya nggak dapat apa-apa. Bang Ade juga nggak dapat apa-apa, kita tetap segaris dengan Pak Jokowi. Istilahnya kita terus melawan orang-orang yang memang menjolimi Pak Jokowi. Betul. Sedangkan dia dapat fasilitas besar loh. Dapat karpet merah, dapat penghargaan yang begitu luar biasa. Relawan, bukan partai. Ya, itu. Tapi saya mau komentar sedikit tadi Pak Suhadi bilang bahwa kan ada salah satu kemungkinan ya dia sekedar ketika keadaannya semakin kondisi seperti ini, dia memilih untuk menjadi pendukung Pak Prabowo, ya, tanpa ada kaitannya dengan bahwa dia meninggalkan Pak Jokowi atau ada persoalan dengan Pak Jokowi. Itu yang tadi saya katakan Pak Gus Sahal. Kalau semua itu sekedar mau keputusan yang pragmatis, kenapa Anda harus menyakiti hati Pak Jokowi? Nah itu juga pertanyaan saya. Ngapain? Padahal hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu baik. Baik. Kecuali kalau mereka ini jotaan gitu ya, betul. atau kubu yang bertentangan. Iya. Nah itu kan biasanya kalau pindah dia menyakiti mantannya gitu kan. Sengaja gitu ya. Ini kan enggak gitu. Jadi dari segi itunya juga aneh. Juga dari segi keadaban politik, Bang Ade menyatakan kayak menegasikan orang yang berjasa kepada dia itu kan dari segi keadaban politik kan aneh gitu loh. Tapi sebagai orang PSI saya bisa bilang dulu PSI juga mengalami itu. Oh iya. Ya, tapi kan tidak perlu harus jelek-jelekin gitu loh. Itu yang saya mau bilang. Ternyata orang-orang yang setelah keluar sambil ngejelek-jelekin itu ada dan orang-orang yang cukup terkenal sebetulnya. Betul. Ada ya itu ya. Iya ada lah. Tapi saya mau bilang bahwa kita nggak sebut namanya ya. Maaf ya penonton. Diingat-ingat saja. Siapa orang yang dulu di PSI itu keluar, tapi keluar sambil ngejelek-jelekin. Iya. Nah, maksud saya adalah ternyata ketidakberadaban semacam itu adalah sesuatu yang ya bukan hanya Budi Ari yang melakukannya. Ini menjadi sebuah, ya jangan-jangan memang menjadi politisi di Indonesia saat ini itu tidak ada proses yang membuat mereka tuh paham bahwa perlu ada etik, perlu ada, I don't know, saya nggak tahu apakah Budi Ari memang sedemikian membencinya Pak Jokowi. Tapi kembali ke tadi, kalaupun Anda membencinya,
ngapain Anda juga membencinya kemudian membunuh diri Anda? Hmm. Benci aja, tapi Ya. nggak usah sampai ngomong di mana-mana dan mengatakan bahwa ini bukan Projo, itu bukan Jokowi, itu kan media massa aja tuh yang ngomong begitu. Itu nggak ada yang percaya, Ya. nggak ada satupun orang yang bisa percaya bahwa itu benar. You are killing yourself. Kan Anda bunuh diri dengan mengatakan begitu. Ini membuat kita seperti tadi Pak Swadi katakan, mungkin harus nunggu 2-3 minggu lagi ya untuk bisa duduk sama-sama dan ketemu kayak gini dan bilang, tahu kan yang gue bilang juga apa dulu itu. Tapi kalau tapi juga ini kan ada soal the question of character lah ya, personal karakter. Bayangin kalau misalnya orang pindah terus kemudian pengen mendapatkan blessing atau restu dari Prabowo misalnya. Iya. Sementara Pak Prabowo hubungannya baik dengan Pak Jokowi. Terus dia jelek-jelekin Jokowi. Apa mungkin akan mendapatkan posisi yang strategis Iya. gitu loh di tempat barunya gitu. Iya. Gimana Itu Pak salah Swadi? satu ya juga yang menjadi pemikiran saya. Karena gini, ini kan harus kita tidak boleh mengatakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ada di kubu yang berbeda. Iya. Perahu ini yang menciptakan juga Pak Jokowi. Kita ini ada di perahu yang sama loh. Iya. Ya, belum 2029 nih maksud Iya, saya iya, kan. iya. Ya, kenapa sih ada narasi yang seperti itu gitu, ya. Tadi kalau dikatakan itu kan sebetulnya jadi penyakit di hatinya Pak Jokowi. Sebetulnya kan bukan hanya Pak Jokowi yang tersakiti, tapi juga relawan-relawan. Betul. Gitu loh. Betul. Ya, Betul. terbukti kan kemarin, ya, itu sangat sedikit sekali. Makanya semalam juga Elsinta, gimana nih cara untuk menginikan? Saya bilang ya harus duduk bareng, ya kan, minta maaf dan lain sebagainya. Ke Bahwa Pak pernyataan Jokowi. itu salah, iya dong. Kalau itu pernyataan itu salah dan kumpulin teman-teman relawan, kita masih satu perahu dan lain sebagainya. Itu harus ada komitmen seperti itu. Kalau tidak, ini akan menjadi benang basah yang nggak bisa lagi Ditegakkan. Ya. gitu. Ya. Oke, saya kira ini ya masih ya tadi seperti Pak Swedi, kita tunggu 2-3 3 minggu lagi ke depan ini ya. Iya. Tapi setidaknya ini menjadi jeda. Sorry. Atau beberapa hari lagi ketika misalnya tiba-tiba Pak Dasko Iya, gitu ya. Iya. Mengatakan Nggak harus 2 minggu gitu ya. Ya, mengangkat jadi menteri lagi atau wamen lah gitu ya. Tapi nggak mungkin dong habis jadi menteri macam jadi wamen. Dan juga kan Gerindra ini kan partai besar yang juga banyak sekali orang yang sudah Berdarah-darah. berdarah-darah di dalam. Iya. Kan nggak mungkin tiba-tiba Iya. dikasih kartu merah gitu ya. Iya. Saya nggak tahu dari hitungannya gimana tuh, saya nggak tahu itu Pak, dari segi politik itu. Kalau kita lihat kan seperti ini ya. Ini kan kelompok yang dibawa atau gerbong yang dibawa ini kan kelompok relawan. Sedangkan dunia relawan itu kan berbeda dengan dunia politisi. Ya. Iya. Barangkali kalau saya mungkin ada di salah satu partai, ya gerbong ini nanti akan ke sana nih berlabuhnya. Kita pasti ikut kan. Oke. Tapi ini kan nggak bisa. Iya. Betul. Ya, relawan itu, aduh, kita boleh mengatakan hari ini bisa mengatakan saya projo-projo, besok lagi udah nggak lagi, ya kan? Semudah itu dan segampang itu gitu. Karena memang nggak ada ikatan emosional. Kita kan ini kerja lepas aja kan sebetulnya kalau kita ngomong. Ya, siapa yang mengikat kita? Nggak ada kok. Makanya saya udah bilang tadi, kita sekarang terus ada di barisan Pak Jokowi, segaris dengan Pak Jokowi, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ini kekuatan yang luar biasa. Nggak bisa siapapun orangnya yang bisa mengkondisikan seperti ini, gitu. Dan juga jangan salah, mungkin juga 1-2 hari atau seminggu ke depan kita lihat bagaimana keadaan Projo. Apakah bisa tetap dikendalikan? Karena kan dulu pengikatnya itu kan pro Jokowi, kan gitu kan? Betul. Manakala itu sudah dinegasikan, sudah tidak lagi seperahu dan sealiran, bagaimana? Betul. Kan seperti yang saya katakan tadi, enggak mengikat dan susah untuk seperti itu. Dan yang bisa merekatkan ini sekali lagi saya katakan ini hanya Pak Jokowi kok. Yang mempunyai kekuatan itu cuma Pak Jokowi, gitu. Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa kita tahu bahwa sebagian dari para pendukung atau relawan Jokowi itu
sebetulnya tidak terlalu nyaman untuk terus berada membela Jokowi kalau Pak Jokowi itu tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang ada, ya. Itu sudah sering terdengar. Misalnya dalam kaitannya dengan PSI ya, banyak yang kecewa kenapa Pak Jokowi harus dukung PSI dan menyatakan memberi isyarat bahwa dia akan memimpin PSI. Karena ini bukan orang-orang yang PSI nih, ya. Tapi sejauh ini saya melihat bahwa teman-teman yang seperti itu sikapnya itu cukup terbuka untuk menerima kenyataan bahwa ya itu adalah pilihan Pak Jokowi. Ya. Dan kalau Anda tidak lagi mendukung Pak Jokowi karena itu, ya juga nggak apa-apa gitu loh. Ya. Nah, yang lucu dalam kasus ini adalah kenapa Anda kemudian harus menyatakan secara terbuka bahwa Anda tuh musuhnya Pak Jokowi. Iya. Itu kan it doesn't make sense at all Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Anda tuh sama sekali nggak masuk akal. Ya Anda kecewa aja dan Anda bilang aja bahwa kalau ke PSI kita nggak dukung ya. Dan itu sudah dinyatakan sebetulnya oleh sebagian dari relawan. Oh, maksudnya kalau misalnya Budi Ari bilang kalau Pak Jokowi mendukung PSI, kami nggak ke sana gitu. Ya misalnya. Tapi pertama kan nggak perlu juga diomonginnya secara di depan publik. Ngomongin aja di Vulgar lah itu kan. itu kan vulgar sekali. Kan lakukan aja dalam pertemuan-pertemuan terbatas. Saya minta maaf bahwa kalau Bapak bergerak ke sana, kita nggak akan dukung Bapak atau nggak dukung PSI. Dukung Bapak itu kan artinya nggak perlu dukung Bapak. Orang Pak Jokowi nggak akan maju kemana-mana ya. Tapi kami tidak akan dukung PSI. Ya, cukup dan mungkin dan saya rasa Pak Jokowi akan menerima. Pak Jokowi tidak akan marah juga. Nggak perlu ada gimmick-gimmick yang projo bukan pro Jokowi. Persis, atau ada sayembara bikin logo baru. Dan ini tadi yang poinnya Pak Soedi juga menarik kan, karena relawan itu kan karakternya cair ya, beda dengan partai. Jadi jangan-jangan Budi Ari bawa projo untuk ke Gerindra, orang Gerindra bilang gerbong kosong. Gitu. Jadi ini ada berbagai hal yang membuat harapan Budi Ari untuk diterima di dalam lapisan elit Gerindra itu menjadi mustahil gitu loh. Soal karakter, soal tadi itu kok Prabowo dengan Jokowi berteman, tapi kok malah dia menyakiti yang ini gitu loh. Terus soal tadi gerbong kosong itu gitu. Jadi. Dan apa yang Anda katakan tadi di awal menurut saya sangat relevan, bahwa Pak Prabowo justru sekarang mengangkat soal judi online. Iya itu berita satu hari atau beberapa saat setelah Budi Ari ngomong pernyataan gitu Budi kok. Ari. Jadi itu yang saya katakan, saya sih menduga ini menghancurkan diri sendiri. Kapalnya saya duga akan karam, ya. Dan satu-satu yang bisa menyelamatkan dia adalah kalau Pak Jokowi masih bersedia memaafkannya, bukan Pak Prabowo-nya. Ya. Dan itu juga belum, maksud saya gini, jangan-jangan karena dia sudah menyatakan begitu, kesini enggak, kesini juga enggak. Persis, itu yang akan terjadi. Yang ditakutkan seperti itu. Yang kita pikirkan seperti itu. Jadi istilahnya mundur salah, maju pun salah. Kalau udah seperti itu, dia terjepit dong. Pada suatu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dan buat kami nih, yang pendukung Pak Jokowi, kalau misalnya nih ya, diterima dengan karpet merah dan tadi dengan pesta dan seterusnya, diterima oleh Gerindra. Oleh Pak Prabowo, itu akan mempengaruhi cara pandang kita mengenai Gerindra dan Pak Prabowo. Kita kan sekarang sedang bersepakat, kita dukung Prabowo Gibran 2024-2029. Dan itu jangan sampai terganggu lah. Dan juga harus diingat bahwa kan banyak sekali diakui dan dinyatakan di mana-mana Pak Prabowo itu tipe orang yang loyal dan menghargai loyalitas. Betul. Jadi ini pasti dibaca oleh Pak Prabowo, ini apa ini gitu kan? Jadi itu ya ini mungkin saya nggak tahu lah itu bagaimana ininya. Ini yang menarik gini. Tadi kan saya sudah katakan, yang namanya relawan itu cair. Pada saat nanti ini menjadi bagian daripada Gerindra, berarti namanya saya partai. Kalau udah namanya saya partai,
berarti terikat kepada partai itu sendiri. Ya. Oke. Nah, yang kita pertanyakan, bisa nggak nih relawan-relawan yang dimaksud Projo tadi ada di barisan itu? Oke. Gitu kan. Ya. Ini menarik nih menurut saya. Ya, kita lihat nanti. Oke. Projo tetap bertahan atau semakin besar atau gimana gitu kan? Oke. Terima kasih Pak Suhadi, Bang Ade Terima atas kasih. obrolannya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke.